Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh soal dan cara membuat jurnal ya dari sebuah transaksi keuangan ya. Nah, kemarin aku udah membahas tentang langkah-langkah apa yang kita harus ketahui sebelum kita membuat jurnal ya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu videonya yang itu ya. Itu ada di playlist akuntansi aku. Nah, sekarang hari ini aku mau membahas tentang bagaimana caranya kita membuat jurnal. Oke. Nah, di sini ceritanya ada sebuah perusahaan atau sebuah kayak rumah sakit gitu ya. Rumah sakit untuk, berobat jantung gitu ceritanya. Nah, dia mempunyai transaksi-transaksi yang sudah aku buat di sini ya. Nah, kita disuruh untuk menjurnalkan transaksi yang ada gitu ya. Nah, nanti, sebenarnya ini ada transaksinya ada banyak sih ya, ada 15-an transaksi ya, cuman yang aku buat di sini cuman, 8 ya. Nanti akan aku buat 2 part aja biar, nggak terlalu panjang ya videonya. Oke, nah langsung ya kita mulai, eee, nomor 1 ya, tanggal 1 April 1. Oke, nah sekarang kalau buat jurnal, jangan lupa tulis tanggal dulu ya di depannya. Disingkat juga boleh sih, APR gitu ya, artinya April. Nah, ini April 1. Nah, sekarang paid office rent ya, membayar, biaya sewa dari, kantor ya, untuk April sebesar 800. Nah, bagaimana kita menulisnya? Nah, kita bisa menulisnya dengan jadi ini kan yang nambah adalah biaya biaya sewanya ya. Jadi biaya sewa itu nambah. Nah, biaya sewa ketika biaya atau expense itu nambah, dia berada di debit ya. Jadi kita bisa nulis rent expense. Nah, untuk yang bahasa Indonesia kita bisa tulis beban sewa ya, gitu. Nah, lalu karena ini kita bayar langsung dengan cash ya, 800, jadi di bawahnya cash, 800. Nah, kenapa cash di bawah? Nah, jadi yang di atas ini adalah posisi debit ya, yang di bawah ini posisi kredit. Nah, ketika beban sewa, nah biaya itu kalau nambah dia berada di debit. Sementara cash adalah aset ya. Nah, cash ini kalau berkurang ya, karena kita membayar, cash-nya berkurang. Nah, dia berada di kredit gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat ya, karena aku udah ajarkan di video sebelumnya, itu kalian perlu ingat-ingat terus ya. Nah, sekarang jadi angkanya sama ya, beban sewanya 800, nggak perlu pakai dolar, nggak apa-apa ya. Lalu habis itu cash 800. Nah, ini harus sejajar ya, kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Artinya ini di kredit, ini di debit, gitu ya. Oke, lanjut ya. Tanggal 3, purchase equipment on account. Nah, kalau purchase equipment berarti equipment-nya akan bertambah ya. Nah, ketika equipment bertambah, equipment itu adalah aset. Aset kalau bertambah itu di debit. Jadi equipment kita tulis di debit ya. Equipment biasanya kalau bahasa Indonesianya adalah peralatan ya. Nah, on account artinya dia tidak membayar langsung atau berhutang ya. Nah, ini kita tulisnya adalah accounts payable. Accounts payable ya. Karena berhutang, ini kalau bahasa Indonesianya adalah hutang dagang ya. Nah, jadi 2.100. Nah, 2.100. 2.100 jumlahnya sama. Nah, accounts payable ini adalah liabilities ya, liabilitas. Nah, liabilities ketika dia bertambah, dia adanya di kredit kalau bertambah. Jadi kita taruh di kredit 2.100, equipmentnya bertambah kan karena kita beli ya, bertambah di debit 2.100. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Sorry, tanggal 5 ya. Receive cash on account from patients ya. Nah, jadi kita mendapatkan cash ya. Nah, mendapat cash dari account-nya si pasien. Artinya gini, jadi dia itu pernah kita servis gitu ya, kita berikan servis. Nah, tapi dia itu waktu itu ngutang gitu ya. Nah, jadi sekarang dia bayar gitu, dia bayar ke kita, receive cash. Jadi cash itu kalau bertambah di debit ya, cash bertambah kan karena kita receive cash, terima cash.
dari pasien yang telah berhutang kepada kita, gitu maksudnya sih. Kalau ini maksudnya beli equipment dengan hutang gitu ya, 2.100. Receive cash on account from patient. Nah, cash-nya bertambah di debit. Nah, lalu yang berkurang adalah account receivable. Nah, account receivable ini adalah piutang dagang ya. Nah, jadi kalau accounts payable adalah hutang dagang, kalau account receivable ini adalah piutang dagang ya. Accounts payable ini adalah kita yang berhutang kepada orang. Sementara account receivable adalah orang berhutang kepada kita gitu ya. Nah, itu jangan terbalik-balik, hati-hati ya. Accounts payable ini adanya di liabilities, account receivable ini adanya di aset ya. Jadi account receivable-nya berkurang, cash-nya bertambah karena dia membayar hutangnya. Jadi account receivable-nya kita berkurang ya karena dia kan membayar gitu. Piutang kita berkurang gitu ya. Piutang kita berkurang sebesar 3.150, cash bertambah sebesar 3.150 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya tanggal 8 ya. Purchase X-ray film and other supplies on account ya. Nah, jadi kita membeli X-ray, film X-ray ya, dan other supplies. Jadi ini masuknya supplies ya. Supplies ini aset juga ya. Supplies ini adalah barang-barang yang bisa habis dipakai gitu ya. Kayak misalkan kertas, pulpen, ya misalkan ini X-ray film, ya gitu ya. Yang pokoknya bisa habis dipakai dan kita harus membelinya terus-menerus gitu ya. Beda dengan equipment yang tidak bisa habis ya, gitu. Namun harus didepresiasi. Nanti ya, nanti akan aku ajarkan tentang depresiasi. On account berarti kita beli tapi belum bayar gitu ya. Nah, jadinya kita tulisnya adalah supplies-nya kan bertambah ya. Supplies bertambah. Nah, karena dia on account berarti kita kan berhutang. Berarti kita nulisnya accounts payable ya. Oke, accounts payable sebesar 245 dan 245 gitu ya. Supplies ini aset kalau bertambah di debit, accounts payable liabilities kalau bertambah di kredit ya. Oke. Tanggal 9. One of the items of the equipment purchased on April 3 was defective ya. Jadi salah satu barang yang dibeli, equipment yang dibeli di April 3 cacat ya, ditemukan cacat. It was returned with the permission of the supplier. Jadi dikembalikan dengan izin dari suppliernya yang who agreed to reduce the account for the amount charged for the item 325 yang telah setuju untuk mengurangi jadi dia balikin uang kita lah gitu ya. Jadi kan tadi kan kita belinya ngutang ya. Jadi utang kita dikurangin karena barangnya kan kita balikin gitu ya. Ini yang tanggal 3, 2.100. Jadi nanti utang kita tuh berkurang. Bukan 2.100 lagi, tapi berkurang 325 ya. Nah, sekarang kan kita balikin nih barangnya, equipment-nya. Jadi equipment-nya kan berkurang. Jadi kalau equipment berkurang, dia itu kita taruhnya di kredit ya. Karena dia aset, aset berkurang di kredit. Nah, accounts payable itu dia berkurang juga. Ya sebenarnya kayak dibalik aja sih. Ini kan kalau nambah kan begini tadi posisinya, kalau kita beli kan nambah. Nah, sekarang kita balikin ke supplier, berarti kan berkurang ya. Nah, terbalikannya aja dari yang itu. Accounts payable. Berapa? 325. Oke. Nah, di akuntansi adalah cara gampangnya gini. Kalau kalian lupa, misalkan nih ya, misalkan accounts payable lupa nih taruhnya di mana ya? Di debit apa kredit. Nah, kan ini lawannya equipment misalkan ya. Nah, kalau equipment itu nambahnya di debit, nah berarti kan lawannya harus di kredit gitu. Jadi kalau satu di debit pasti satu di kredit gitu biar imbang gitu ya. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa pakai cara itu sih sebenarnya untuk ya itu untuk tembak-tembakan sih ya sebenarnya ya. Nah, tanggal 12 paid cash to equipment supplier on account ya. Jadi kita bayar ke supplier ya, hutang kita yang udah ada gitu.
Jadi kan kita beli equipment tapi belum bayar ya hutang. Nah, sekarang kita bayar hutangnya 1.250 ya. Nah, jadi karena kita bayar, accounts payable-nya berkurang ya. Jadi di debit, accounts payable kalau berkurang di debit ya, kalau bertambah di kredit. Sama kita membayar dengan cash. Sebesar 1.250. Nah, usahakan kalau membuat jurnal yang rapi ya, susunannya biar gurunya enak ngebacanya gitu. Oke, tanggal 17, paid cash for renewal a 6-month property insurance ya, policy 370. Nah, jadi ini maksudnya adalah membayar dengan uang kas pembaharuan asuransi untuk properti kita untuk 6 bulan ke depan. Tapi dibayarnya di muka untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini namanya adalah asuransi dibayar di muka ya. Atau kita kenal bahasa Inggrisnya adalah prepaid insurance. Prepaid itu karena dibayar di muka dan belum kita gunakan untuk 6 bulan ke depan gitu. Namanya prepaid insurance. Prepaid insurance ini adalah aset ya, karena dia itu kan kita belum pakai gitu ya. Nah, jadi kita bayarnya di muka dan itu harganya $370 ya. Aku turunin ya karena udah nggak muat. Dan lalu kita mengeluarkan cash ya karena kita membayar. Jadi 370 prepaid insurance bertambah, aset cash berkurang ya. Aset juga 370. Oke. Nah, lalu tanggal 20 paid cash to laboratory on account ya. Nah, jadi ini kita pernah ngutang on account ya. Kita ngutang ke laboratorium ya. Terus sekarang kita bayar gitu, 200 ya. Nah, kalau kita pernah ngutang kan berarti tanggal 20 ya. Berarti accounts payable ya. Accounts payable-nya berkurang ya. Nah, jadi accounts payable berkurang di debit ya. Accounts payable. Terus abis itu cash ya. Karena kita bayar kan hutang kita. Nah, besarannya berapa itu? $200 ya. 200 gitu ya. Nah, seperti ini dulu ya. Beberapa contoh untuk membuat jurnal di dalam akuntansi ya. Gitu. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh ditulis di kolom komentar ya. Nantikan part 2-nya aku akan buat untuk transaksi-transaksi yang berikutnya. Oke guys, thank you guys for watching this video. See you again in the next video.